Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Pulang kantor, seorang honorer di Kabupaten Yaukimo tewas dianiaya KKB. Bunuh pemilik usaha pencucian baju di Abepura, seorang pria dibekuk polisi. Akibat cuaca buruk, harga cabai rawit dan bawang di Mimika meroket. Seorang honorer di Pemkab Yaukimo tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata pada hari Sabtu. Korban bernama Joy Jonathan Boroh berusia 24 tahun yang setiap hari bekerja sebagai honorer di Pemkab Yaukimo. Korban ditemukan tak bernyawa di Jalan Dekai dengan luka parah di sejumlah bagian tubuh diantaranya leher, ketiak, dada, punggung hingga telapak tangan. Jenis luka mengindikasikan kekerasan berat menggunakan senjata tajam. Polisi yang menerima laporan langsung mengamankan area serta mengevakuasi korban ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti, termasuk sepeda motor, handphone, dan perlengkapan pribadi korban. Diduga korban sudah diikuti dari tempat ia bekerja dan dibantai saat berada di lokasi sepi. Damai Karten bergerak cepat dengan langsung menuju TKP dan mengevakuasi korban ke RSUD DKI. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan korban mengalami banyak luka akibat senjata tajam yang mengindikasikan kekerasan berat. Sehingga saat ini, situasi di lokasi terpantau aman dan terkendali. Selanjutnya, olah TKP lanjutan akan dilakukan oleh Polres Yaukimo sebagai bagian dari proses penyidikan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada, serta melaporkan apabila memiliki informasi yang diperlukan terkait peristiwa tersebut. Hingga saat ini situasi di lokasi kejadian terpantau aman dan terkendali. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yaukimo terus melakukan patroli dan penyelidikan intensif untuk mengungkap motif serta pelaku di balik pembunuhan tragis ini. Arthur melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, tewas ditembak aparat gabungan TNI dan Polri. Enos Tipigau tewas setelah terlibat baku tembak dengan aparat gabungan di Kampung Baitapa, Kabupaten Intan Jaya pada hari Sabtu. Enos merupakan pelaku berbagai teror penembakan sejak tahun 2021. Telah terjadi kontak tembak antara Satgas Operasi Damai Karten dengan kelompok kriminal bersenjata. Dalam operasi penegakan hukum ini, kami berhasil menembak mati Enos Tipagau yang diketahui sebagai Komandan Operasi KKB Kodam 8 wilayah Dusun Tigendaga dan sekitarnya. Enos merupakan buronan yang sebelumnya divonis 3 tahun penjara, namun melarikan diri dari lapas Nabire dan kembali aktif melakukan aksi teror bersama kelompok kriminal bersenjata. Penindakan ini dilakukan berdasarkan penyidikan intensif dan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kelompok yang kerap melakukan gangguan keamanan. Jenazah Enos langsung diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Mewakili Pak Hakim, Kepala Dinas PPMK sekaligus saya sebagai Ketua Tim Mediasi Konflik Bersenjata di Intan Jaya dalam rangka penegakan hukum di wilayah Intan Jaya. Saya terima korban atas nama Enos Tipagau, saya terima dan saya selanjutnya akan serahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Hingga saat ini, polisi dan tentara terus melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang meresahkan warga. Polisi meminta bantuan warga setempat melapor jika melihat KKB di sekitar tempat tinggal mereka. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.
Tim Opsnal Gabungan Polresta Jayapura Kota meringkus seorang pria yang membunuh pengusaha Penatu di Jalan Gerilyawan, Distrik Abepura, Kota Jayapura pada hari Sabtu. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri melalui Pelabuhan Jayapura. Menurut Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota, Kompol Idewa Gede Ditya, penangkapan terhadap terduga pelaku merupakan hasil penyelidikan intensif dan olah TKP yang dilakukan Satreskrim. Tim berhasil mengamankan terduga pelaku di Pelabuhan Laut Jayapura saat hendak ingin meninggalkan Kota Jayapura melalui via jalur laut seperti itu. Jadi dapat kami sampaikan saat ini terhadap terduga pelaku tengah dilakukan pemeriksaan di ruang Satreskrim Polresta Jayapura Kota untuk pendalaman dan proses penyidikan lebih lanjut. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah ponsel, laptop, dan sejumlah uang milik korban. Pelaku membunuh korban dan membawa kabur sejumlah uang, ponsel, dan mobil. Diduga motif pelaku membunuh korban karena masalah keuangan. Laundry atau Penatu korban baru buka sekitar 2 tahun. Pelaku dijerat dengan undang-undang pembunuhan dan terancam hukuman penjara 20 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polda Papua Barat Daya saat ini tengah menyelidiki kapal kargo Velocity yang kandas menabrak karang di perairan Raja Ampat, tepatnya di sekitar Pulau Wai. Bagian depan kapal menabrak langsung area karang yang merupakan salah satu spot wisata selam di Raja Ampat. Insiden ini menyebabkan kerusakan pada ekosistem bawah laut. Di lokasi, tim dari Direktorat Polairut Polda Papua Barat Daya memeriksa dokumen dan mengidentifikasi posisi kapal. Penanganan awal sudah kita laksanakan kemarin. Kemarin kita melakukan pemeriksaan dokumen kapal, termasuk juga proses penyelidikan kenapa bisa kandas sampai dengan di perairan Raja Ampat. Visual memang terlihat bahwa kapal ini menabrak karang dan sekarang posisi bersandar di atas karang. Dari teman-teman belut dan lokal sedang melakukan visualisasi di bawah air. Nanti kami bekerja sama dengan teman-teman untuk masalah penanganan sana. Kapal kargo Velocity mengangkut semen dan berlayar dari Masohi, Maluku Tengah pada 28 Juni menuju Manokwari. Namun saat berada di perairan Raja Ampat, kapal tersebut kandas. Polisi menghimbau seluruh kapal yang melewati kawasan Raja Ampat memperhatikan dangkal tidaknya perairan sehingga tidak merusak karang di Raja Ampat. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Akibat curah hujan yang tinggi dan terbatasnya pasokan dari luar daerah, harga cabai rawit dan bawang merah di Pasar Sentral Timika mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp70.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga banyak petani gagal panen. Di sisi lain, pasokan cabai dari luar Timika juga belum masuk. Pedagang mengatakan kenaikan ini terjadi karena sejumlah daerah pemasok mengalami gagal panen. Ica sekarang kita ecer 100. Itu dari kapan? Mulai dari 1 minggu kak. Iya, udah 1 minggu. Alasan harga tanah? Kurangan, memang kurang. Tidak ada kiriman juga. Ya. Apalagi hujan terus tuh. Ini lokal? Lokal ini. Ya hujan terus jadi tidak ada. Semuanya barang mahal. Lokal 90. Memang kurang sekarang, apalagi hujan terus begini tuh. Bawang sekarang mahal. Berapa? 70. Bawang apa ini? Bawang merah. Dari kapan naik? Sudah 1 minggu. Memang mahal karena dia sana gagal panen semua dari Endrekang, dari Bima tuh gagal panen jadi makanya. Oh gitu. Gara-gara hujan tuh kan hujan terus.
Tak hanya cabai rawit, bawang merah juga mengalami kenaikan harga. Harga bawang merah yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Minyak goreng bersubsidi Minyak Kita kini sulit ditemukan di Pasar Wamanggu, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kelangkaan ini membuat harga minyak kita melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp15.500 per liter. Di Pasar Wamanggu, sejumlah pedagang menjual minyak kita dengan harga antara Rp19.000 hingga Rp21.000 per liter berdasarkan ketersediaan dan pasokan yang terbatas. Per liter minyak kitanya yang 1 kemasan ini? 19 ya? Iya. Kalau tadinya harga berapa, Mas Rofik? Tadi cuma 16 ya. 16 ya? Tapi stoknya ada? Udah. Tipis ya? Udah menipis tuh. Begitu. Tapi banyak cari minyak kita? Banyak cari. Banyak cari ya? Komentarnya banyak itu. Kondisi ini membuat warga Merauke terpaksa beralih membeli minyak goreng non-subsidi yang harganya lebih mahal. Warga mendesak pemerintah segera bertindak untuk menstabilkan pasokan dan harga minyak kita di pasar. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Ridwan melaporkan. Sebanyak 110 haji asal Merauke tiba kembali di Merauke setelah menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Setelah tiba di Bandara Mopah Merauke, jemaah haji langsung menuju Masjid Raya Al-Aqsa untuk diterima secara resmi oleh Pemkab Merauke. Meski ada beberapa jemaah haji Merauke yang sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi, seluruh jemaah haji tiba dalam kondisi sehat. Padahal mereka harus melewati cuaca ekstrim panas di Arab Saudi yang mencapai 42 derajat Celcius lebih. Untuk jemaah haji Kabupaten Merauke semuanya alhamdulillah kembali utuh semua ya? Alhamdulillah utuh. Pak Haji, kira-kira yang paling menjadi kendala berat saat di Tanah Suci sana apa saja Pak Haji? Bagi jemaah haji asal Merauke ini? Kalau jemaah haji asal Merauke itu kita karena terkendala dari hotelnya agak jauh dari Masjidil Haram. Jadi kita tidak bisa aktivitasnya ke ini kurang sempurna kita. Jaraknya itu berapa jauh dari hotel dengan Masjidil Haram itu? Dengan bis itu paling tidak setengah jam baru. Naik bis itu? Ya. Oh, bisa lawat itu ya? Iya. Jadi kita yang punya kesempatan karena ini seluruh dunia di situ, makanya kita cari tempat waktu yang lowong untuk kita pergi. Kadang kita jam 1 malam, jam 2 malam, ada yang habis subuh, ada yang sebelum subuh. Jadi kita kejar ini waktu untuk mendapatkan sholat fardu di sana. Pemkab Merauke mengapresiasi Kemenak yang telah bekerja sama dengan baik sehingga ibadah haji seluruh jemaah berjalan lancar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kejaksaan Tinggi Papua kembali menyita uang tunai senilai 1,1 miliar rupiah sebagai barang bukti korupsi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua. Uang tersebut disita Kejati Papua dari salah satu vendor yang merupakan pengawas penyiaran. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Mahuse, mengatakan penyitaan barang bukti uang tunai tersebut hasil pinjaman pembayaran dari Bendahara Umum Panitia Besar PON Papua. Dalam kasus PON, Kejati Papua telah berhasil menyita keseluruhan uang tunai sebesar 23,430 miliar rupiah melalui pengungkapan kasus korupsi tersebut. Uang sebesar 1 miliar 100 juta rupiah. Uang ini adalah dari salah satu vendor Prokesti pengawas. Nah, itu
yang bukan merupakan haknya dibayar sebesar 2 miliar 500, tapi baru dikembalikan sebesar 1 miliar 100. Yang mudah-mudahan ke depan bisa dikembalikan yang sisanya. Kasus korupsi PON Papua telah bergulir sejak tahun 2024 dan telah memvonis 4 orang, salah satunya adalah Bendahara PON Papua. Keempat terpidana telah divonis dan mendekam di Lapas Abepura. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. ...600 mahasiswa Universitas Cendrawasih menerima beasiswa dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 600 mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Tak hanya itu, Menteri juga meresmikan Gedung Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan fasilitas penunjang pendidikan. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan pentingnya perguruan tinggi di daerah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal, untuk berperan aktif dalam mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Kemajuan yang sangat optimis di Universitas Cendrawasih ini, kami juga membuat program mentorship ya, kerjasama kolaborasi dengan kampus-kampus lain di luar Cendrawasih gitu ya. Termasuk KIP, tadi juga kita serahkan setiap tahun sekitar 600 ada KIP ya. Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengatakan Universitas Cendrawasih masih membutuhkan perhatian serius, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan dan sumber daya manusia di Papua. Mudah-mudahan membawa perubahan, khususnya dalam peningkatan mutu dan kualitas perguruan tinggi yang ada di Provinsi Papua. Tadi sudah banyak masukan dari mahasiswa, nanti bisa dibawa. Universitas Cendrawasih merupakan satu-satunya universitas negeri di Jayapura dan menjadi tempat menuntut ilmu ribuan anak asli Papua. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.